selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Sobat Kreatif berada. Selamat datang di Obras, obrolan santai sedikit nabi yang unggul dan berbeda rasa, di mana semua ide dapat menjadi inspirasi. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan salah satu laboratorium yang ada di Gisi. Penasaran? Jangan lupa ditonton dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like semua sosial media kita. Ditunggu! Hai Sobat Kreatif, jadi kembali lagi bersama Obras. Kali ini kita akan ngobrolnya tuh yang ringan-ringan. Kita nggak bahas yang klinik-klinik, kita akan bahas seputar lab dan khusus untuk hari ini adalah lab gizi. Oke, langsung aja bersama narasumber yang masih cantik sekali ini Ibu. Halo Ibu, boleh diperkenalkan dulu namanya? Oke, perkenalkan nama saya Reni Vivianti, biasa dipanggil Reni. Saya bekerja di bagian laboratorium gizi. Oke, panggilnya Ibu Reni? Bebas. Oke, Ibu Reni sebagai tenaga kependidikan di laboratorium? Betul, laboratorium gizi. Oh, gizi. Iya, karena kan ada 2 kan di sini. Iya, gizi dan Keperawatan. Oke, kalau di lab gizi ini saya sering banget ya Bu, dapat cerita atau kayak ditanyain sama teman-teman dari prodi sebelah gitu kayak, "Gizi tuh emang ada lab ya? Emang gizi tuh labnya ngapain sih?" Kayak mereka tuh nggak bisa bayangin kayak kalau gizi lab kenapa, ngapain gitu kan. Kalau perawat kan jelas ada lab, cuma gizi tuh kenapa. Nah, kalau dari Bu Reni sendiri sebagai, tenaga kependidikan di laboratorium, labnya gizi tuh ada berapa? Terus, lab-nya tuh untuk apa aja gitu loh, Bu? Karena kan ada beberapa ruang kan itu. Boleh Iya. diceritakan? Jadi laboratorium gizi itu ada 4, yang ada di 2 gedung, Gedung Carolus sama Gedung Elizabeth. Yang di Gedung Carolus itu ada laboratorium teknologi pangan, laboratorium kuliner gizi, lalu ada laboratorium penilaian status gizi. Terus yang di gedung sampingnya itu ada laboratorium analisa pangan dan gizi, gitu. Ada 4. 4, totalnya 4. Untuk penggunaan masing-masing lab itu? Penggunaan masing-masing lab. Di laboratorium kuliner gizi itu biasanya digunakan untuk praktikum gizi kuliner dasar, gizi kuliner lanjut, terus ada gizi dalam daur kehidupan, sama ada praktikum dietetik. Itu nanti biasanya mahasiswa masak-masak. Oh, masak-masak. Iya. Di gedung itu? Apa? Di laboratorium kuliner gizi. Oke, gizi kuliner. Ya, Yang suka kecium wangi-wanginya. betul sekali. Oke, terus? Lalu di laboratorium teknologi pangan itu biasanya digunakan untuk macam-macam sih. Ada praktikum kewirausahaan, teknologi pangan, lalu ada rekayasa makanan, sama digunakan untuk biasanya penelitian dosen dan skripsi mahasiswa. Kayak gitu. Itu tekpang. Tekpak. Itu bisa dibuat masak juga, Bu? Itu bisa buat masak juga. Oh. Masak, modifikasi resep, dan lain-lain. Kalau tadi kan Bu Reni sempat mention ada kewirausahaan gizi. Betul. Saya tuh penasaran kan itu kan lab tekpang. Judulnya laboratorium dan itu matkulnya adalah kewirausahaan. Yang dimana kewirausahaan tuh di bayangan saya tuh kayak jualan atau ya kita iya. jadi apa ya kayak pengusaha gitu. Itu kalau khusus kewirausahaan tuh ngapain, Bu? Ya saya kan mau tahu juga gitu kan. Kalau kewirausahaan di laboratorium itu kan maksudnya. Iya. Jadi mereka itu biasanya formulasi produknya di situ. Nanti pemasarannya tetap di luar lab. Oh, jadi kayak uji coba buat produknya dulu. Betul, di situ. Bikinnya di situ, terus nanti dikonsulin ke dosen. Kalau sudah ACC biasanya mereka memproses packaging untuk dijual pemasaran. Nah, itu nanti di luar lab. Oh, jadi buatnya di tekpang dulu. Betul. Kenapa nggak di yang lab kuliner? Maksudnya kan itu kan formulasi kan masak juga kan, Bu? Sebetulnya dua-duanya bisa, tapi selama di laboratorium teknologi pangan itu alatnya cukup, maka akan di situ. Nanti kalau misalkan ternyata nggak cukup atau overload, nanti perlu dipindahin ke gizi kuliner. Oh. Kenapa kayak gitu? Karena supaya lebih mudah monitornya aja sih, karena kan ruangan laborannya kan di situ. Ruangan saya maksudnya Oh, di situ. iya. Jadi lebih mudah pengecekan dan lain-lain, pengembalian alatnya. Oh, fleksibel. Betul. Kalau yang rekayasa makanan? Rekayasa makanan, apa nih maksudnya? Kan di lab tekpang juga. Itu kan itu masak juga nggak, Bu? Atau Sebetulnya rekayasa makanan sama kewirausahaan tuh sama, bedanya hanya di rekayasa makanan itu individu, kalau kewirausahaan dia berkelompok. Tapi secara keseluruhan mirip lah, kurang lebih sama. Oh, sistemnya sama juga. Sama. Penggunaan labnya sama juga. Sama. Itu yang di tekpang. Itu yang Betul. ada di gedung Carolus. Carolus. Lantai 1. Lantai 1. Betul. Kalau
ruangnya lagi ada tadi ada 4, ini 4. baru 2 nih, yang Mhm. satu lagi. Oh, yang laboratorium penilaian status gizi. Iya, Itu ada di gedung yang sama dengan lab tadi, tapi di lantai 3. lantai 3. Betul. Yang ada alat InBody. InBody, Iya. apa itu boleh dijelaskan Bu Reni InBody? InBody itu alat untuk cek ini sih, apa, massa otot sama massa lemak. Jadi mirip timbangan gitu. Kita biasanya, kalau mau nimbang nih, pakai pakaian semini mungkin, terus aksesoris segala macam, jam tangan, kacamata itu nanti dilepas, kaos kaki dilepas, terus nanti kita menimbang, posisinya berdiri kayak nimbang, bedanya nanti tangannya lurus ke depan, Oh, kayak kalau naik motor. nggih. Iya. Nggih. Itu nanti pemeriksaannya cepet sih, nggak ada 1 menit ya. Oh, Udah pernah coba kan sebelumnya? sudah. Kayak gitu. Jadi yang diukur sih tapi. Hasilnya nanti bisa dikirim email atau di-print out. Akurat ya Bu hasilnya? Ya lebih baik daripada Bia, kan itu mirip Bia kan, Bia Omron yang kecil. Kalau ini alatnya lebih canggih. Oh, lebih modern gitu Ya lebih istilahnya, cuma modern. kegunaannya sama? Iya, sama. Oh, itu di Tapi lebih detail aja, lebih detail yang pakai InBody ini. oh InBody Mhm. dan hasilnya lebih cepat? Iya, betul sekali. Oh, itu kalau semisal ada yang mau cek InBody gitu boleh nggak Mbak tiba-tiba cek? Tiba-tiba. Atau Kalau di harus, mungkin pas matkul tertentu atau harus ada sebenarnya bisa-bisa aja, selama labnya nggak overload. Maksudnya kalau ada waktu bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. oh ngide mengukur gitu? Ya tolong jangan mendadak ya, tapi kayak Tapi janjian ada Bu? ada Oh ada yang tipe ada beberapa tapi nggak sering, oh kayak nggak sering. mau ngukur aja gitu? Oh boleh? Boleh boleh aja. Oh karena itu salah satu bagian dari fasilitas kampus juga ya? Tapi nanti mungkin kalau misalkan belum bisa di hari itu, nanti misalkan cari jadwal lain, terus nanti siapa yang mau jadi kayak barengan. Karena kan alatnya harus nyalain, hidupin, Oh segala gitu, macam kan, jadi biar sekalian. ngecek juga. Mhm. Oh itu Bu Reni juga nanti yang bantu pengukuran? Kalau Kalau semisal mau mhm, ngukur apa, inisiatif ngukur sendiri? kebetulan saya sendiri, Oh jadi Bu Reni. iya, tapi kalau kamu bantu nggak apa-apa boleh. Oh Kan kamu juga bisa kan? kan saya harus itu dulu Bu, diajarin dulu. Udah bisa udah bisa. Oh jadi boleh? Boleh boleh. Oh baru tahu, berarti tuh kayak, ngajuin izin dulu ke Bu Reni selaku laboran? Eee, biasanya ini sih, apa, tergantung kebutuhan aja sih. Kalau selama ini kalau dipakai untuk pembelajaran tapi di luar, jadwal lab, itu memang harus izin dulu ke Kasumber, kayak gitu. Nanti kalau Oh. Kasumber udah ACC, oke, nanti tinggal kita pengoperasian alatnya. Yang penting masih di jam kerja kampus? Betul. Oh, selain ini berarti ada yang menarik Apa dari ya, penilaian status gizi kan judulnya penilaian status gizi gitu. kalau di lab penilaian status gizi itu alatnya yang paling menonjol sih InBody itu. Atau InBody. mungkin di ruangan itu nanti ada kayak konsultasi gizi gitu juga bisa, nanti disediakan, apa, alat-alat kayak food model, jadi kayak makanan tiruan. Oh, iya. Ya, kayak gitu. Oh, yang kayak kayak itu kayak yang mainannya anak-anak kecil, Betul. kayak buah-buah dari plastik. Itu Iya, dari plastik ya, Bu? macam-macam, ada yang dari tapi dominan dari plastik sih kebanyakan. Plastik Oh, plastik, ada yang keramik beberapa, kayak keramik gitu, karena saya plastik. jujur belum pernah megang dan Kakak belum pernah? belum pernah. Loh Belum loh, pernah sih. mata kuliah semester 3 belum ya berarti? Apa yang pernah Penilaian status status gizi? gizi? Kemarin kebetulan nggak megang itu sih, Oh Bu. iya, soalnya itu kayaknya masuk di konsultasi gizi semester Oh, berarti agak nanti di besok. semester akhir. Semester 7 atau 6. Oh, kalau untuk InBody sendiri tuh di PSK atau di kampus kita tuh ada berapa? Ada satu. Ada satu untuk PIA-nya? Biayanya ada 4, Oh, banyak. biayanya ada 4, tapi kalau InBody-nya dihitung berarti ada 5. Oh. Yang paling besar InBody itu. Oh, InBody yang paling besar, yang anak-anaknya yang Ada PIA 4. itu. Yang Med-nya 4. ada Omron sama One-Med. Oh, gitu. Selain itu, Apa ya? Kalau PSG kayaknya yang menonjol kurang lebih itu aja sih, itu aja. kan beda ya Bu ya isinya dari lab-lab lain? Iya, PSG ini lebih beda daripada lab-lab lain. Kan kalau yang tadi teknologi pangan sama kuliner gizi itu kan cenderung masak. Kalau yang penilaian ini dia mengukur anggota badan, entah itu tinggi badan, berat badan, terus mungkin konsultasi gizi, yang kayak gitu-gitu. Nah, nanti yang lab terakhir beda lagi. Lebih beda lagi. Beda lagi. Oke, berarti yang apa tadi? Gizi kuliner sama Mhm. tekpak. Itu kan berarti kayak kompor, Mhm. wajan, gitu-gitu ya, Bu? Oh, kalau yang di
kalau bicara alat-alat kecil yang perintilan memang semua hampir sama, ada kompor, wajan, yang alat-alat masak rumah tangga gitu pasti ada. Yang membedakan kalau di laboratorium kuliner itu dia ada oven gas Oh. sama ini, apa, mesin pengembang kue. Sebelum apa tuh, bread proofer, Oh, ada, Bu? ada yang besar Di gitu. mana itu, Bu? Di lab kuliner Saya kok gizi. nggak pernah ngeliat. Serius? Oh, di bagian dalamnya? Iya di dalam, di dalam Deket ruangan, dekat lemari atau di dekat di meja? dekat pintu. Oh, dekat pintu. Heeh, di dekat pintu. Alatnya itu sebesar kulkas atau sebesar Oh. kabinet dryer kalau tahu yang di laboratorium teknologi pangan, nah itu. Ukurannya besar kayak gitu. Tapi memang alatnya itu jarang digunakan sih. Oh, jarang digunakan. Mhm. Sejauh ini belum ada yang pakai Sejauh ini belum. yang bread improver? Prover, Oh, bread proofer, belum heeh. ada yang Belum sih kalau untuk praktikum belum. Tapi disediakan kalau mau pakai bisa, kayak gitu. Oh, kayak kampus menyediakan gitu, Menyediakan. tergantung mahasiswanya mau prakteknya apa gitu. Mhm. Karena itu kan kayak membantu, biasanya kalau bikin kue, baking itu kan ada yang nunggu mengembang dulu Oh, kan. iya iya. Nah, kalau dengan alat itu dengan suhu yang konstan, harapannya bisa lebih cepat gitu waktunya, nggak Oh, menunggu iya waktu yang iya. lama gitu. Biar Biar lebih praktiknya juga cakep juga. nggak sampai malam atau sore. Oh, baru tahu, jujur, Bu, baru tahu. Iya, serius. Nggak pernah ngeliat atau mungkin nggak pernah ngeh juga. Karena mungkin alatnya juga ditutup pakai kain kan, karena kalau Oh. memang habis di-maintenance alat, setelah pemeliharaan alat selalu ditutup supaya tetap bersih, nggak berdebu, kayak gitu. Nanti Mmm, kalau mau dipakai dibuka, setelah selesai digunakan nanti ditutup lagi, kayak gitu. Yang pasti berarti harus dipastikan alatnya bersih. dingin, Oh, sama dingin dingin. dulu, jangan panas-panas ditutup. Berarti semua alat tuh selalu di-maintenance ya, Bu? Setahun sekali rutin, Sama harus wajib. Kureni juga? Iya betul. Setahun sekali? Mhm. Itu untuk yang di gizi kuliner sama TK Pengaja atau Semuanya. semua empat lab Empat-empatnya, ini? tapi hanya alat-alat tertentu yang memiliki risiko tinggi biasanya yang di-maintenance. Seperti 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 ini yang lab satunya belum disebut nih, oh, yang atau itu yang yang disebut itu nanti aja, Bu. oh itu nanti aja, Iya. oke. Apa tadi? Gizi kuliner Enggak, sama tadi apa? pertanyaan Oh, itu apa yang biasa buat di-maintenance setahun sekali? kalau di yang laboratorium gizi itu yang wajib di-maintenance rutin 1 tahun sekali itu oven gas sama bread proofer itu. Oh. Kompor juga termasuk, ada 10 unit kan di sana. Lalu kalau yang di teknologi pangan itu macam-macam, itu kan ada banyak tuh yang buat penelitian di belakang. Iya. Yang di maintenance rutin ada cabinet dryer, mesin pengering, lalu ada vacuum packaging yang buat apa namanya kalau bikin frozen food yang Oh. di vakum dulu itu ada 2 unit, lalu ada pH meter, cek pH, ada shaker water bath, ada miller itu mesin penepung, terus ada noodle maker, ada viskometer, itu untuk menguji kekentalan, viskositas, lalu ada timbangan analitik, sama oven gas juga ada di laboratorium Tekpang 1. Kalau yang di kuliner ada 2, Oh, kayak gitu. rutin. Rutin, yang di PSG itu yang di maintenance timbangan, karena nanti perlu dikalibrasi Oh, iya, bener. sama dacin. Oh, sama Dacin. Sama dacin. Berarti alat yang gede-gede yang emang yang biasa di-maintenance ya, Bu, ya? Ya, yang besar-besar dan resiko-resiko yang yang beresiko, makanya lebih beresiko. Kalau yang alat-alat kecil kayak perintilan rumah tangga, Mhm. kayak piring gitu-gitu kan sebetulnya maintenance-nya cukup setelah selesai penggunaan, Dicek. Oh. dicek dalam keadaan baik, kondisinya baik, bersih, kering, disimpan gitu. Kok Nggak nggak perlu tahu. maintenance yang berlebih. Oh, mungkin kalau piringnya mungkin ada yang congkel-congkel atau itu baru langsung disingkirin saja juga? Iya, biar nggak melukai kan nanti sama mahasiswa kalau dipakai praktikum. Oh, Gitu. itu yang di gedung Carolus. Betul sekali. Kalau di gedung satunya, Bu, di Nah, gedung Elizabeth? Elizabeth, Iya, gedung kenapa kamu Elizabeth. ragu? Kok namanya susah diingat? Kalau di gedung Elizabeth, labnya itu lab analisa pangan dan gizi. Di sana, ini apa pertanyaannya, alat-alatnya? Iya. Di sana alat-alatnya sangat banyak. Ayas kan sudah pernah praktikum di sana, Iya. analisa pangan. Di sana itu yang alat rutin di maintenance itu ada destilasi Kieldal, Mmm. uji protein, lalu ada soklet, uji lemak, ada lemari asam. Ini saya sambil nginget ya, matanya kemana-mana sambil Oh, ya. mengingat. Boleh. Jadi ada destilasi Kieldal, ada soklet, lemari asam, lalu ada tanur, tanur pengabuan, ada oven listrik itu untuk uji kadar air, ada inkubator, biasanya kalau praktikum bikin yogurt atau
apa ya, yogurt sama yogurt ya? Inkubator. Pakai itu inkubator sama autoclave. Lalu ada colony counter, ada timbangan analitik 2, spektrometer, ada mikroskop binokuler, lalu apa lagi? Kayaknya itu sih yang besar-besar. Itu aja. Besar-besar. Oh, banyak ya, Bu, ya? Cukup banyak. Berarti brand sebenarnya udah punya schedule timeline sendiri untuk Iya, untuk saatnya betul. maintenance gitu. Benar, karena kalau nggak dibikin kayak gitu nanti bisa ada yang kelewat. Oh, Dan iya. masa-masa maintenance biasanya ngambil waktu di awal tahun. Kenapa di awal tahun? Nggak awal banget, tapi triwulan 1 ke 2. Karena kalau awal tahun itu kan biasanya menyelesaikan praktikum yang di periode Desember akhir itu belum selesai, kan pasti masih padat labnya. Terus habis itu jeda dipakai untuk maintenance, lalu ada semester ganjil kayak semester genap kayak yang sekarang ini kan full padat, nggak mungkin ada waktu buat maintenance. Terus nanti baru biasanya jedanya cuma bentar langsung ke semester ganjil yang perlu persiapan ekstra. Karena lab di semester ganjil lumayan cukup banyak. Oh, gitu. Aman ya, Bu, ya? Maksudnya kan sering di maintenance berarti kan alat-alatnya sejauh ini aman semua. Aman. Ya itu fungsinya kenapa sering di maintenance rutin untuk menghindari hal-hal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika dipakai alatnya. Oh, Jadi harapannya alat dipakai itu kondisinya ready to use kayak gitu. oke. Terus yang di Gedung Elizabeth, lab analisa pangan Dan gizi. itu kalau menurut Breni sendiri itu labnya ngapain dan kenapa kok beda sama lab-lab sebelumnya tadi, Bu? Karena kalau yang di analisa alergi itu kan fokus untuk ini kan pengujian makanan. Kalau yang di laboratorium kuliner gizi sama tekpak kan dia membuat produknya. Kalau untuk diujinya kebanyakan itu ada di analisa pangan. Entah itu, tapi apa ya? Kalau pengujiannya yang skripsi itu biasanya uji kadar air yang sederhana-sederhana aja sih. Kayak gitu. Bedanya di situ, pengujian. Oh, Untuk pengujian. jadi ada tujuannya masing-masing Iya, sendiri? ada Oh, tujuan. gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman suka bertanya-tanya, gizi itu prakteknya ngapain aja? Lumayan padat ya, Bu? Iya. Padat, Lumayan. terbilang padat ya gizi prakteknya itu, dan terbukti di sini ada 4 lab dan itu setiap penggunaan labnya ada tujuannya masing-masing gitu. Jadi nggak hanya senang-senang yang masak-masak aja yang pusing-pusing juga ada. Iya. Seperti analisa pangan itu benar-benar pusing. Pusing sekali. Terus juga ada yang penilaian status gizi. Jadi gizi itu sebenarnya prakteknya tuh ada macam-macam. Jadi kalau teman-teman tertarik atau mau tahu lebih lanjut prakteknya kayak gimana sih, bisa daftar di sini. Kita tunggu, ya nggak, Bu? Ya. Nanti kan bertemu dengan Bu Reni kalau semisal mau masuk gizi. Kalau praktek-praktek nanti ditunggu Bu Reni. Juga bertemu dengan Ayas. Oh, kalau sebagai kakak tingkat. kalau saya masih di sini ya, Bu, ya. Masih. Kan bentar lagi, oh ya, jangan. Masih lah, masih. Oke, ini terlihat Bu Reni tuh benar-benar sangat memahami lab sekali ya, Bu. Udah berapa lama sebagai tenaga pendidikan di laboratorium khususnya gizi gitu? Saya itu berarti jalan 6 tahun dari 2019. Oh, 2019. udah lama banget ya itu. 6 tahun lama. Menurut saya lama. Kayaknya banyak yang lebih lama. Oh, iya. Berarti kan Bu Reni benar-benar sudah memahami alur-alurnya, terus Kurang lebih memahami. Karena kalau nggak memahami nanti chaos. iya, Ya kan? ya betul-betul. Kayak gitu. 6 tahun tuh ya lumayan sih. Ya. Itu Mana Ais mau menemani? selama mungkin saya menemani sebagai mahasiswa yang prakteknya ya, Weh. Sudah cukup. Sudah cukup. Terus selama 6 tahun itu, Bu, sebagai 6 tahun sebagai laboran, ada nggak cerita-cerita unik gitu? Atau mungkin dari mahasiswa ini prakteknya kok lucu-lucu, entah dari hasilnya, mungkin dari hasil masak yang ya kayak gitu-gitu, yang zonk atau apa gitu-gitu. Ngomongin zoom-nya ini berarti ya. Iya, zonk atau apapun yang mungkin kayak ceritanya tuh membekas di Breni, kayak nggak habis pikir, kok ini bisa sih prakteknya kayak gini gitu kan. Nggak pernah yang sampai kayak gitu sih, cuma kayak ya Kayak, kok gitu deh gitu. enggak sih, biasa aja. Oh ya sih. Kalau kejadian unik mungkin ini, pernah kita cerita tentang alat ya mungkin. Ketika pakai oven gas itu dulu pernah ada kejadian. Jadi oven gas itu kan tentu pakai gas. Nah, itu kan ada selang yang menghubungkan oven gas sama tabung gas. Itu ada katupnya. Jadi ketika katupnya terlalu dibuka lebar atau
Katupnya tidak dibuka lebar, tapi, jangkanya lumayan lama untuk dipati api. Jadi harus dipati pakai pemati api. Itu nanti gasnya akan mengumpul di dalam oven. Nah, kalau kebanyakan gas di dalam oven dan lama dipatiknya, itu apinya yang keluar akan besar sekali, bisa sampai luar. Oh, Sebum, kayak gitu. pernah itu dulu? Pernah pernah terjadi. Cuma itu sebenarnya aman selama sesuai dengan SOP yang sudah dibuat. Jadi ketika mau pakai oven gas, katupnya yang pertama jangan dibuka terlalu lebar karena takutnya gasnya ngumpul di dalam. Yang kedua, setelah, katupnya dibuka, itu langsung dipati api aja. Jadi Mmm. langsung gasnya langsung kemakan sama api, jadi itu aman, Oh, nggak masalah, gitu. itu pernah kejadian, bener-bener kejadian? Pernah. Di lab yang mana, Bu? Di Tepang, Oh, di yang Tekpak. deket ruangan saya, Oh, gitu. itu kejadian pertama dan terakhir kalinya? Iya dong, kan nggak mau terulang lagi. Iya, jangan sampai ya. Jangan sampai pertama dan terakhir kalinya. Terus waktu itu kan pertama ya, Bu, terus Mhm. Burennya apa, kayak panik kah atau kayak Eee, perasaan Burennya waktu ya itu? kaget. Kayak nggak expect? Ya kaget, tapi semenjak itu kan jadi lebih tahu dan lebih hati-hati pakainya. Oh, Jadi lebih tahu, oh berarti ini nggak boleh kayak gini, ini nggak boleh kayak gini, harus sesuai kayak gini. Dan itu sekarang ada aman. pelajaran yang diambil? Betul, selama sesuai SOP, ya Aman? aman. Oh, harus ngikutin SOP ya? Betul, berarti harus membaca dulu Oh, setiap menggunakan alat. tapi itu nggak menyebabkan kekacauan kan, Bu, waktu itu? Enggak, mungkin kaget aja sih, Oh, kaget. untuk mahasiswanya sendiri Aman aman aman. aman? Mungkin yang paling kayak kaget-kaget dikit gitu? Iya kaget. Biasanya mereka langsung takut sih pakai alat itu lagi, ya wajar karena kan kaget, tapi tetap didorong untuk harus berani. Tetap harus berani, terus dicoba, tetap harus coba, berani. Kalau misalkan dia udah berhasil kan perasaan takutnya lama-lama hilang, Hilang. jadi kayak biasa lagi, kayak gitu. Gitu. Itu soal kompor atau Kompor dia kompor gas, iya. oven gas. Terus ada lagi ya, Bu? Kan 6 tahun kan ya banyak lah Banyak, cita-cita mungkin ikut saking banyak kuliah. jadi lupa ya. Banyak jadi lupa. Cuma Atau itu yang mungkin paling membekas. kalau air Saya kan saya baru 2 tahun, Bu, jadi iya, belum ada kira-kira sih. praktik di lab ada kejadian unik nggak? Sejauh ini tidak sih, Bu. Mas Tidak ada. Oh, gitu. iya, gitu. Terus kalau terjadi hal kayak gitu tuh sebenarnya Mhm. berarti, lapornya ke Bu Reni ya selaku penanggung jawab? Apa? Kejadian kayak tadi itu Iya. insiden? Iya tetap, lapor, ya lapor ada orang yang ngomong apa ini? Lapor ke orang yang ada di situ, kalau saya pas ada di situ nggak lagi keliling lab, bisa ngomong ke orang terdekat dulu, misal ada CS boleh minta tolong dulu, Mmm, atau kalau ada dosen pembimbing bisa minta tolong dosen pembimbing dulu di situ, gitu. yang penting ada orang yang tahu gitu Iya ya? ada orang yang tahu. Oke, terus, untuk seragam labnya sendiri? Seragam lab gizi itu ada 2 macam, yang pertama jas lab warnanya krem, terus yang kedua itu apron, Mhm. pakai tutup kepala. Itu biasanya kalau apron itu dipakainya untuk laboratorium kuliner gizi sama tekpang, kalau yang jas lab itu dipakainya di laboratorium analisa pangan dan tekpang. Jadi tekpang ini fleksibel, Oh, tembak fleksibel? mau pakai yang mana bisa. Oh, tergantung Sedang lagi apa? Oh, kegiatan iya apa iya yang iya. sedang dilakukan di dalam lab, kayak Oh, gitu. gitu. Kalau penelitian, masak-masak biasanya mereka pakai apron, tapi kalau mereka kayak pengujian, ada uji organoleptik atau uji viskositas dan lain-lain, pakainya jas lab, kayak gitu. Mmm, oke oke. Banyak ya, Bu, labnya? Ya, Alatnya banyak juga? lumayan banyak. Tapi kan menyenangkan ya, Bu, maksudnya mengenal alat-alat kayak gitu, terus kan kayak teknologinya itu kan kayak canggih-canggih gitu. Mhm. Kayak pasti kan wow gitu. Iya, kayak pH meter itu tadinya kita pernah kan pakai pH meter yang kita ngecek pH pH Saya kebetulan belum. pH yogurt, kayak misal Praktikum. Kebetulan saya nggak megang alat itu. Oh, nggak Jadi pegang. kurang tahu. Makanya saya tanya Berani. Jadi kalau dulu itu pakainya kayak pH meter yang warna kuning, yang hand dipakai tangan. Oh iya ya pernah lihat gambar tapi di Yang warna Google sih. kuning. Nah, sekarang pakainya pH duduk yang lebih canggih, kayak Oh, lebih gitu. canggih. Ada upgrade-upgrade tertentu. Oh, ada upgrade-upgrade alat-alat Iya, juga. ada. Kak, Bia itu salah satunya yang Embody itu, Oh iya ya, betul yang kan? anaknya Bia tadi. Betul, bukan Oh, anaknya iya iya iya, sebenarnya. lebih kecil. Oh, anaknya banyak ya, Bu, ya? Canggih-canggih juga Kak, kadang itu
nggak tahu kan cara pakainya gimana gitu. Tapi setiap alat sudah dibekali sama SOP. Entah itu tertempel di alat atau di tembok dekat alat. Jadi Oh, kalaupun mau pakai, tinggal baca aja pasti bisa. pasti bisa kalau mengikuti dengan benar. Betul, mengikuti SOP dengan benar. SOP, berarti SOP-nya tuh banyak ya, pasti Brenda udah hafal deh keluar kepala ini kan. Wah, SOP tiap alat sudah ya hafal ya? beberapa alat. Ya kadang kita kan ada beberapa alat yang penggunaannya frekuensinya nggak sering kan, jadi kayak harus tetap baca. Pokoknya intinya selama membaca SOP, callback, itu nanti cara penggunaan pasti bisa. Mmm, Gitu. nah saya mau tanya Bu, tadi kan, di Imagine ada banyak alat, Ya. terus dipakai waktu praktik. Semisal mungkin praktek yang kayak masak-masak gitu ya Bu, di Mhm. gizi kuliner atau tekpang kayak misal entah wajan, entah, panci, alat rumah tangga kayak gitu. Kalau semisal ada kerusakan itu SOP-nya gimana Bu? Nanti kalau misalkan ada kerusakan, yang pasti saya tahu kerusakan kan dari mahasiswa lapor dulu, kalau sudah lapor nanti menulis di buku kerusakan alat, begitu. Mmm, dan itu pasti udah hari-hari berani, Ya, udah banyak alat yang dirusak nggak mahasiswa? banyak sih, nggak banyak kok. Nggak Mahasiswa banyak? selama hati-hati, alatnya juga aman. Mmm. Sejauh ini masih aman, nggak yang sebanyak itu rusak semua juga enggak. Enggak, tapi sejauh ini yang paling sering apa? Sejauh ini paling sering itu Biuret. Biuret. Piret. Oh berarti yang, Biuret. kimia di Karena kan dia kan glassware dan mungkin kadang lupa kasih vaselin atau apa kekunci ininya. Jadi kalau udah kekunci kadang susah untuk dibuka lagi kan. Kalau dipaksain biasanya patah. Kayak mmm, gitu. pernah patah juga? Pernah, Wah, pernah patah. Cuma sebenarnya sayang ini sih, apa namanya, takut kena tangan aja. oh, Karena kan kaca kan, glassware. kasihan mahasiswanya juga Mhm. itu ya. Kalau misalkan tajam kan dek itu kalau Iya. kena tangan bisa berdarah. Tapi Oh, untungnya aman, enggak cuma patah aja. sejauh ini aman, Mhm, mahasiswanya juga aman ya? aman, Oh, oke. gitu. Kalau yang perintilan-perintilan rumah tangga aman-aman aja, Bu, ya? Perintilan rumah tangga aman sih. Mungkin yang kejadian terakhir itu mahasiswa terlalu semangat praktikum, jadi ketika menuangkan apa, menyaring Itu kayaknya itu akhirnya itu kan menyaring. pertama kali Ibu praktikum, jadi kayak masih Loh kenapa ya? semangat. Iya makanya saya bilang mungkin saking semangatnya, jadi ketika mau menyaring dengan saringan berbahan plastik, terus suhunya masih panas, tidak ditunggu dingin langsung disaring, alhasil Saking bolong. excited-nya itu. Ya udah nggak sabar kayaknya. Kelompok siapa ya, Dek, ya? Kelompok siapa ya itu? Kelompok saya. Ya itu, Iya, tapi lucu lucu. itu salah satu yang diingat juga ya, Iya kisah-kisah seperti itu ya, Bu, ya? iya, sebenarnya banyak, cuma Oh, nggak mungkin banyak. dibuka semua. Lucu-lucu tapi, Tapi ya kayak tingkah Masnya tuh ada aja gitu. ada, unik-unik. Oh, oke oke. Unik. Terus itu kan alat, Bu, Mhm, kalau bahan-bahan kan tadi, Bu Reni bilang juga ada lab analisa pangan, terus iya. kayak kita kayak menguji makanan, terus misal menguji kadar lemak, menguji kadar protein. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri mungkin bahan kimiawinya itu Oh, reagen kimia, bukan iya, bahan sampel kan? bukan bukan. Heeh, kenapa dengan bahan. Nah itu, dari kampus juga? Iya, kalau untuk reagen kimia nanti disediakan oleh kampus, karena kan itu kan nggak dijual bebas ya, cuma tempat-tempat tertentu dan biasanya, supplier juga nggak memperjualbelikan asal ke orang, karena itu Iya. berbahaya. Jadi mungkin yang udah sering menggunakan alat apa, maaf, bahan reagen itu dan jelas kegunaannya untuk apa, biasanya praktikum itu nanti, di-ACC sama supplier juga. Oh, berarti itu terbatas dan akses kampus yang punya untuk bahan itu? Enggak, maksudnya khusus internal kita Iya? keluar iya, kayak gitu. Oh, untuk penggantian reagennya itu Mhm. per berapa, Bu? Maintenance-nya mungkin atau apakah sama kayak alat? Kan Oh, alat enggak. tadi 1 tahun, Oh, ya ya. kalau reagen kayak gitu? Kalau reagen ini maintenance-nya cukup internal, nggak perlu melibatkan pihak eksternal, karena kalau alat itu kan maintenance-nya melibatkan pihak luar karena butuh keahlian khusus. Yang Oh, sering pegang alat itu kan harus uji fungsi dan lain-lain. Tapi kalau reagen kimia atau kita sebutnya bahan habis pakai, BHP, itu nanti maintenance-nya saya sendiri. Biasanya ngecek mmm, aja sih, apa namanya, tanggal expired-nya aja. oh, Nanti yang sudah kadaluarsa dikeluarkan, terus ditata ulang, yang expired-nya masih lama ditaruhnya di belakang, yang udah mau expired tapi masih bisa digunakan ditaruhnya di depan, biar depan. habis dulu, Oh, jadi gitu. lebih simpel kalau bahan. Dan itu Gitu. Bu Reni sendiri yang, maintenance gitu? Iya, pemeliharaan alat PHP atau kadang dibantu sama PJ, tergantung aja sih. Kalau misalkan PJ-nya, udah nggak ada waktu kan biasanya ngejar target juga, ada laporan dan lain-lain, ya saya sendiri, tapi kalau ada mereka dibantu dengan mereka juga.
Berarti kalau bahan lebih fleksibel ya Iya, daripada alat? betul. Kayak tergantung expired dari bahannya? Mhm, kayak gitu. Oh, Expired atau sebetulnya expired-nya masih lama, tetapi, penyimpanan reagennya itu nggak ditutup rapat, jadi kan tetap rusak kan, atau oh, iya sudah iya. kontaminan. Nah, itu nanti disingkirkan, Oh, kayak gitu. ada tempat pembuangannya khusus? Ada, nanti kita kerjasama sama bagian rumah tangga, dikumpulkan. Oh, dan yang biar yang mengolah mereka gitu? Mereka dan mereka biasanya melibatkan pihak eksternal juga, Oh, gitu. jadi Jadi ada saling prosedurnya. kerjasama gitu ya? Betul. Oh oh, saya baru tahu kalau alat maintenance sama pihak luar juga yang ahli? Iya, melibatkan pihak luar, karena kan butuh keahlian teknisi khusus kan, kayak misal tanur, nanti uji apa, panel, pemanasnya dan lain-lain, kayak gitu-gitu. Oh, Nggak gitu. mungkin saya sendiri yang Iya, maintenance. karena sebanyak itu alatnya ya, Iya. dan kayaknya susu besar-besar gitu. Kalau yang saya sendiri mungkin maintenance-nya itu alat-alat kecil yang kalau kalau kalian selesai praktikum nanti ngecek-ngecek biasa itu loh. Nah, ya Oh, gitu, iya iya iya. disimpan dalam keadaan baik dan bersih gitu aja. Oke. Terus, sebenarnya saya penasaran nih, kan tadi Bu Reni juga sempat bilang kalau lab itu ada beberapa yang bisa dibuat skripsi Ya, dan penelitian dosen. Mungkin betul. saya tanya yang skripsi aja Bu, karena ya pasti cepat atau lambat saya akan menjalani Semester berapa, skripsi Ayas? bersemester 4, Oke, ya. masih kinyis-kinyis. Jadi, itu kan prosedurnya berarti itu apakah sama dengan, ketika mahasiswa itu praktek, pembelajaran Mhm. atau berbeda? Mungkin dari SOP-nya, terus pengajuan izinnya dan segala macam gitu? Itu prosedurnya beda. Kalau yang praktikum terjadwal ya kita sebutnya, praktik bimbingan dan mandiri itu kan nanti jadwalnya diproses oleh koordinator dosen ke Kasumbe, nanti jadwalnya keluar udah jelas gitu. Sedangkan kalau penelitian skripsi itu kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing proposal mahasiswa Mmm. dan waktunya kan beda-beda kan tergantung kalian ready-nya kapan. Nah, untuk memproses penggunaan labnya nanti biasanya koordinasi dengan saya dulu yang pertama. Kenapa? Karena menentukan tanggal yang bisa dipakai itu kapan supaya nggak bentrok dengan jadwal lainnya. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti mahasiswa tuh cuma, misal ibu saya butuh pakai di bulan Juni minggu kedua, kira-kira tanggal yang memungkinkan dipakai yang mana, nanti kita cari bersama, biasanya kayak gitu. Nanti kalau sudah deal baru mereka memproses surat izinnya, Oh, gitu. gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari mahasiswanya sendiri? Iya, kebutuhan mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa tuh memang harus tahu, biasanya kan kalau di apa, proposal skripsi ada timeline-nya tuh, mau pengumpulan datanya kapan, uji cobanya kapan, kayak gitu. Nah, kalian memperkirakan sendiri, punya target masing-masing, jadi beda-beda, nggak bisa dipukul rata satu sama lainnya. Jadi kalau mahasiswanya aktif ya skripsiannya lebih cepat, tapi kalau misal kayak nanti-nanti dulu ya nanti bisa mundur-mundur, kayak gitu. Berarti jadwal penggunaan lab itu sebenarnya padat banget ya, Bu? Maksudnya kan, dari mahasiswa yang praktek pembelajaran Indonesia Iya, tuh ada, dan itu kan nggak hanya satu tingkat aja, iya, mungkin beberapa kelas. betul. Praktik bimbingan sama diri kan tingkatnya banyak tuh, kayak Iya, misal periode ini ada semester 2 4 6 semester 8 ada yang skripsian, semester 10 juga ada yang mhm. skripsian, gitu juga ada. Terus ada juga penelitian dosen, penelitian penelitian dosen kan nggak cuma satu, ada beberapa judul juga, kayak gitu, dan itu ada tim-tim kecilnya masing-masing. Jadi memang harus diplot supaya nggak tabrakan dan semuanya bisa terfasilitasi baik alat maupun ruangan, kayak gitu. Mmm, Jadi biar rata. padat banget itu, pusing ya itu kayaknya buat jadwalnya. Ya, sejauh ini mungkin udah nemu celahnya, jadi kayak udah terbiasa. Nanti Oh, dijadikan satu di dalam jadwal gitu, biar nggak ada yang kelewat. berarti ada jadwal besarnya, Iya, khusus. khusus Ibu Reni yang memegang itu, Saya bisa monitor kan juru satu-satu. kunci Juru kunci enggak, juru kunci. juru kunci Iya, jadwal lab. kunci Oh, lemari. kunci lemari juga? Oh ya, kunci lemari berarti juga Bu Reni ya? Iya, kan ada alat-alat segala macam kan, biar aman aja sih, jadi perlu dikunci. Udah banyak banget tuh, Bu, 4 lab. Ya, kayak Oh, gitu. tapi pernah nggak kayak kayak apa ya, kayak misal kita perlunya ini, mahasiswa prakteknya perlunya ini, tapi Bu Reni tuh mungkin lagi salah fokus atau apa, terus tiba-tiba kayak nangkapnya itu lab yang lain gitu, terus jadi Draft diskon ingat atau ya? apa gitu. Mungkin ini, apa namanya, lab. Biasanya kan kalau penelitian saya taruh di lab Tekpang. Eee, di lab Tekpang, tapi tiba-tiba nanti ada jadwal kayak baru masuk jadwal yang
klasikal sama klasikal praktik bimbingan gitu. Nah, ternyata tanggal itu tuh udah dipakai untuk penelitian misal uji organoleptik, tapi ternyata baru ada jadwal masuk. Nah, ruangannya kan sama-sama dipakai tuh, tapi kalau masih fleksibel gitu pernah satu ketika lab-nya sama, tapi untungnya kalau organoleptik kan nggak pakai alat, cuma ruangan aja, jadi dialih fungsikan ke kuliner, kayak gitu. Oh, Tapi itu nggak sering sih, untungnya nggak sering. fleksibel ya, Mbak? Iya, Tergantung kebutuhan juga sebenarnya. betul. Oke, jadi saya tahu nih SOP-nya, Ya, walaupun masih lama, tapi menemani sih. berbengkal Ibu. Oke, jadi sebenarnya mahasiswa tuh kalau mau pakai mandiri juga sebenarnya boleh-boleh aja Kak, Boleh, skripsi. mandiri dalam artian Kayak skripsi iya, gitu boleh. boleh. Asal yang penting ada pengajuannya juga gitu ya, Bu? Ada surat izinnya, selama ada surat izin, sama tanggal-tanggal yang sudah disepakati, itu nanti tinggal pelaksanaan aja. Oke, jadi itu teman-teman, itu adalah pertanyaan yang mungkin sangat penting ya, terutama untuk teman-teman yang dari kondisi kayak SOP untuk mau ngajuin lab untuk khususnya skripsi atau mungkin mandiri gitu ya, Bu, Iya. ya. Oke, jadi bisa diambil pembelajaran dari Ibu Reni. Bisa. Dari mungkin penggunaan lab yang tadi cerita ada oven kompor, oven gas ya, Bu. Jadi harus berhati-hati juga di lab. Terus kalau mau pinjam laboratorium untuk proses pembelajaran mandiri itu juga bisa, tapi harus izin ya. Jadi sepertinya nanti izin bersama dengan Ibu Reni. Betul ya, Bu? Ya. Ya. Izinnya nggak ke saya. Oh, Izinnya tetap ke iya, Kak, untuk jadwal penelitian ya. iya. Izinnya tetap ke pimpinan. Ke pimpinan nanti akan dibuatkan surat terus disposisi ke Kasumber lalu ke lab. Oh, Saya cuma sebagai pelaksana. tetap bertemu dengan Bu Reni. Betul. Dan Tetap bertemu dengan Bu Reni karena sebagai tenaga pendidikan dari laboratorium gizi. Seperti itu teman-teman. Jadi terjawab ya buat teman-teman yang bertanya-tanya lab gizi itu ngapain, terus ada nggak sih di situ praktik labnya atau cuman teori aja atau cuman masak-masak aja, ternyata ada banyak dan itu sudah dijelaskan tadi oleh Bu Reni juga selaku tenaga kependidikan di laboratorium gizi. Oke, jadi teman-teman kalau misal ada topik-topik lain yang mau ditanyakan mungkin seputar gizi mungkin atau mungkin seputar laboratorium nih, Bu, ya. Ya. Boleh banget gak di forum ini, bisa di Instagram kami, di Stikes Menerapi. Di Instagram jangan lupa di-follow juga, jangan lupa di-like. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.